Kebimbangan adalah satu konsekuensi yang logis dan sangat mungkin dihadapi oleh seseorang ketika menghadapi pencobaan atau ujian hidup. Saat-saat sulit seringkali mengantarkan kita kepada dilema-dilema hidup, kepada persimpangan-persimpangan untuk memilih jalan yang mana yang harus ditempuh. Dan pada saat itu pun kita dihadapkan kepada satu kesempatan untuk mengambil keputusan, memilih jalan yang mana yang harus diambil atau diputuskan dari sebuah masalah. Untuk bisa selesai, maka perlu memutuskan. Inilah dilema yang seringkali membebani kita saat menghadapi ujian hidup. Tetapi sesungguhnya dilema itu berasal dari dalam hati kita sendiri. Bila kita tidak mendua hati, fokus ke arah yang jelas, ke perspektif yang satu itu, yaitu kepada Tuhan, maka harusnya dilema itu tidak membebani kita, karena kita tahu bagaimana memutuskannya. Dan untuk memutuskan itu sangat dibutuhkan bijaksana yang dari Tuhan, agar kita tidak terombang-ambing lagi. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabdanya hari ini dari Yakobus pasal 1 ayat 2-8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu jadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Surat Yakobus adalah sebuah surat yang isinya bicara tentang iman yang praktis, iman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan dalam surat Yakobus ini sebenarnya mau mengajak setiap orang percaya untuk melakukan aplikasi iman di tengah-tengah komplikasi kehidupan yang dihadapi. Ini yang seringkali terabaikan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita beriman, tetapi kita tidak menerapkan atau mengaplikasikan iman itu dalam konteks pergumulan kita sehari-hari, sehingga seolah-olah itu terpisah dari realita hidup. Karenanya Yakobus memulai suratnya dengan sebuah statement bicara realita bahwa iman itu harus diuji untuk menghasilkan ketekunan. Iman itu bukan saja diakui dalam ibadah-ibadah di rumah Tuhan, tapi iman itu harus diuji agar ketekunan itu muncul, agar buah yang matang itu membuat seseorang menjadi dewasa dan makin utuh di hadapan Tuhan. Tetapi Yakobus bukan saja memberitahukan realita bahwa ada ujian iman, tetapi dia juga memberitahukan tips atau jalan keluar atau cara bagaimana seseorang bisa menghadapi ujian hidupnya.
yaitu hikmat. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, bila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah dengan keyakinan yang penuh. Dan dijanjikan Tuhan pasti akan memberikan hikmat itu dengan murah hati tanpa membangkit-bangkit. Hanya memang perlu ada keyakinan. Inilah sandingan antara keyakinan dengan kebijaksanaan, antara iman dengan hikmat ini menjadi penting di dalam kita mengaplikasikan iman dalam komplikasi hidup kita. Iman dan hikmat, keduanya diperlukan. Dan yang menjadi bagian lebih penting lagi dalam bacaan kita adalah Yakobus menegur tentang kebimbangan yang dihadapi orang-orang yang ketika diuji hidupnya muncul kebimbangan itu, muncul dilema. Dan pada saat dilema itu mulailah kemenduaan hati bisa bertumbuh. Kita mulai menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita dihadapkan pada pilihan-pilihan atau mungkin iman alternatif yang kita pikir ini adalah jalan pintas untuk penyelesaian masalah saya. Mungkin kita pikir itu lebih baik, jalan yang memang lebih mudah, tidak berat, daripada hanya berdoa atau baca firman Tuhan. Maka kita seolah-olah mulai mendua hati dan tidak fokus lagi kepada Tuhan. Dan Yakobus dengan tegas mengingatkan bahwa orang yang mendua hati tidak pernah tenang dalam hidupnya. Inilah peringatan buat setiap kita. Jangan sampai pada saat kita diuji, kebimbangan kita itu mengombang-ambingkan hidup kita dan menghalau ketenangan. Tidak ada orang yang terombang-ambing di tengah lautan, lalu dia tenang. Begitu juga hidup kita. Kita tidak bisa tenang saat mendua hati. Kita tidak pernah bisa nyaman saat kita lalu kemudian di tengah-tengah dilema hidup yang sulit untuk kita putuskan. Jalan keluarnya adalah hikmat Tuhan. Mintalah itu, karena itu yang dibutuhkan saat kita sedang bimbang. Untuk itu maka perlulah kita untuk menyatukan hati. Jangan beri kesempatan untuk kita mendua hati di masa-masa ujian hidup ini. Tetaplah fokus kepada Tuhan dan jadikanlah Dia yang utama di dalam hidupmu. Tanpa mendua hati lagi, maka kita akan dikendalikan oleh Tuhan. Dan bukan saja Tuhan memberikan kepada kita ketenangan, tetapi juga kemenangan bersama dengan Dia. Selamat menjalani lagi hari ini bersama dengan kekuatan Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan beserta dengan kita semua. Amin.